Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih secara umum isinya pra pemahaman itu? Basic understanding itu, ini lagi-lagi masih Heidegger. Ada 3 secara umum. Yang pertama Vorhabe, yang kedua Vorsicht, yang ketiga Vorgriff. Ini bahasa Jerman. Kamu hafalkan aja istilah-istilahnya, nanti kalau ngomong di luar pakai ini keren kamu. Oke ya. Vorhabe itu adalah pandangan awalmu tentang apa yang akan kamu pahami. Kalau kamu ingin memahami Indonesia, pasti kan kamu sudah punya kesan awal tentang Indonesia. Bahasa kita kesan awal, maksudnya persepsi awal, perspektif awal. Ingin memahami tentang jilbab, nah itu perspektif awal. Saya kemarin baru diajak orang diskusi tentang jilbab. Terus buka-buka kitab Madzhabul Arba'ah itu ya, ternyata para ulama juga macam-macam. Ada yang bilang telapak tangan sama wajah, ada yang bilang yang agak di madzhab 4 itu yang pakai cadar, yang saya belum ketemu. Tapi boleh, aurat itu kan lebih boleh, ya kurang jangan. Ditutup semua juga tidak apa-apa. Cuma yang harus ditutup harus ditutup. Ditambah-tambah tidak apa-apa. Cowok kan cuma udel sampai dengkul, ditambahi juga tidak apa-apa. Di atas ditutup juga tidak apa-apa. Cuma udel sampai dengkul. Kapan itu ada yang tanya, Pak itu bagian depan apa belakang Pak? Itu saya yang jawab bingung. Udel sampai dengkul, bokong termasuk nggak? Maksudnya kan gitu. Jangan-jangan ditutup depannya aja, belakangnya lo ada kan? Yang celana yang model low rise itu kan gitu. Kamu kalau duduk kan bokongmu bisa kelihatan. Itu aurat nggak? Kalau pakai kaos yang agak meledet ke atas itu kan, begitu kamu ruku apa sujud kan, yo celana dalammu kelihatan. Sudah kelihatan tidak dicuci 3 hari, dipamer-pamerkan lagi. Nah kan, makanya itu masuk aurat nggak Pak? Kan belakang Pak, bokong. Katanya kan cuma pusar sampai lutut, nggak disebut-sebut bokongnya. Nah itu pusar sampai lutut itu depan belakang apa depan aja? Susah golek kitabnya. Ya yang perempuan juga itu kan. Bahkan ada yang auratnya perempuan itu ya baina kubul wa dubur. Auratnya laki-laki. Jadi depan sama belakang aja. Jadi kamu kemana-mana pakai celana dalam aja sebenarnya sudah nutup aurat. Iya. Apalagi kalau menerjemahkannya literal. Bukan gitu Pak. Baina kubul wa dubur itu antara kubul dan dubur. Jadi di antaranya Pak. Jadi dikit tidak. Kubul wa duburnya bukan aurat itu. Auratnya cuma antaranya dikit tidak. Itu harfiah. Ketika orang, itu contohnya Vorhabe itu, ketika membahas itu orang pasti sudah punya pre-understanding. Bagi yang mungkin pakai cadar, dia akan mengarahkan bagaimanapun cara berpikir bahwa cadar itu yang benar. Kenapa? Sudah ada Vorhabe-nya. Dia sudah punya pijakan awal sebenarnya, sudah punya pandangan awal. Itu Vorhabe. Menentukan loh, pemilihan dalil, pemilihan ayat itu Vorhabe. Yang Mu'tazilah, yang liberal, yang fatalis, Jabariyah itu kan dia Jabariyah dulu terus cari ayat. Jabariyahnya jadi Vorhabe-nya. Hidup ini bebas apa terikat ya. Nah itu dia sudah punya pandangan dulu, terus ayatnya kan milih sesuai pandangannya dia. Itu Vorhabe. Yang kedua Vorsicht. Kalau Vorsicht itu ketika orang mikir sesuatu, sebenarnya dia sudah punya bayangan hasilnya nanti harus kayak gini, atau hasilnya akan kayak gini. Itu yang bikin orang debat. Kenapa? Masing-masing ingin mengarahkan hasilnya sesuai yang dia bayangkan. Itu termasuk jenis pra pemahaman. Debat antara agama Islam dan Kristen kan banyak di internet itu kan. Mesti yang Kristen mengarahkan gimana caranya yang Kristen menang, yang Islam mengarahkan gimana caranya
Islam menang dan dia sudah punya alur menuju ke sana, itu forsih. Apa yang dilihat di depan, bahasa letterlucknya. Kalau Vorhabe itu kalau di bahasa Inggris semacam forehave, apa yang sudah dimiliki. Forsih itu, forsih, apa yang dia inginkan di depan, itu menentukan cara berpikir. Jadi tujuan itu kan menentukan. Kalau kamu misalnya meneliti tentang orang buang tumpeng di pantai misalnya, itu kan di kepalamu sudah teriak-teriak macam-macam itu. Mungkin yang teologis itu urusan kafir, urusan yang antropolog, wah ini urusan budaya lokal yang unik, yang urusan ekonomi, wah itu mubadir. Iya kan? Sudah ada di kepalamu, sudah. Nah, begitu kamu ke lapangan wawancara, mesti kamu arahkan sesuai visimu. Yang ditanyakan juga mengarah sesuai visimu. Nah, itu namanya forsih. Misalnya ke Gunung Kemukus yang kemarin baru rame itu kan, mau neliti orang yang ritual. Itu kan antropolog yang naik ke sana, dengan kiai yang naik ke sana, dengan mahasiswa yang naik ke sana. Itu kan isi kepalanya beda-beda. Mungkin antropolog, wah ini budaya unik ini harus diteliti ini kan. Jadi di kepalanya penuh dengan teori-teori antropologi. Kiai naik ke sana, wah ini kafir ini harus didakwahi ini orang-orang. Nah, itu kan kalau mahasiswa naik ke sana, enggak ngerti aku isinya apa pikiran. Ya kan? Lo itu kan nanti menentukan apa yang ingin kamu lihat di sana, apa yang kamu lakukan di sana, itu forsih. Kamu sudah membayangkan di sana ingin ketemu apa. Dan yang ketiga, forgrief. Forgrief ini perspektif, kerangka teori. Kalau kiai mungkin begitu ke sana pakai ayat, antropolog pakai teori antropologi, mahasiswa pola pakai prinsip ekonomi misalnya, dengan modal sekecil-kecilnya nyari untung sebesar-besarnya misalnya. Nah, itu kan itu namanya perspektif, kacamata. Kacamata juga menentukan. Tembok warnanya putih, kalau kacamatamu hijau ya jadi hijau. Itu namanya forgrief. Jadi ketika orang akan memahami, paling tidak di kepalanya ada Vorhabe, ada forsih, ada forgrief. Ada pendapat awal, ada visi yang ingin dituju, pengertian yang ingin diwujudkan, dan ada kacamata yang dipakai, perspektif yang akan digunakan. Jadi tidak mungkin orang turun ke lapangan meneliti, memahami itu kosong sama sekali. Termasuk yang misalnya, Pak ini kan grounded research Pak, fenomenologi Pak, objeknya disuruh ngomong sendiri, tidak bisa. Katanya hermeneutik, objeknya ngomong sendiri lah. Objeknya ngomong kan kita yang mendengarkan, kita yang menganalisis. Sementara kita ada Vorhabe-nya, ada forsihnya, ada forgriefnya. Itu yang bikin objeknya ngomong, tapi kan ketika aku pahami, dipahami dia lagi, cara menangkap kita beda-beda. Jadi itu yang disebut prasangka, pre-understanding, pra-pemahaman, yang sangat mempengaruhi orang yang memahami, orang yang berpikir. Nah, itu tadi yang dari Heidegger. Sekarang kita lihat yang dari Schleiermacher. Kalau yang dari Heidegger, dia melanjutkan. Cuma yang dari Schleiermacher, Gadamer ini ngeritik. Kritik terhadap Schleiermacher ini nanti yang menghasilkan teori-teorinya Gadamer, antara lain. Jadi Schleiermacher itu kalau kalian paham teorinya, secara umum intinya ini kalau Schleiermacher, pemahaman itu sifatnya objektif. Kalau saya ingin memahami buku, cara paling baik biar saya paham buku itu adalah tak lihat isinya buku, tak lihat siapa pengarangnya, kayak gimana konteksnya, terus tak sambungkan, itulah maksudnya buku.
Aku yang baca jangan ikut terlibat. Kalau aku ikut terlibat, nanti mengacaukan maksudnya buku. Itu Schleiermacher. Kenapa kok begitu? Biar tidak salah paham. Salah paham nanti hasilnya gagal paham. Kayak kamu kalau baca buku filsafat, itu kan lebih sering gagal pahamnya daripada bisa pahamnya. Jadi orang-orang romantik itu cara berpikirnya objektivis. Jadi pemahaman itu adanya di objek yang dibaca. Kita jangan ikut main. Kita cuma memunculkan, oh ini loh maksudnya teks, oh ini loh maksudnya yang dibaca. Kita nggak tahu yang main kayak gimana. Pokoknya jangan sampai ikut main subjek yang baca ini. Nah itu Schleiermacher. Katanya Gadamer, apa mungkin seperti itu? Kalau kita datang ke objek yang kita baca, apa bisa kita tidak main? Kalau model romantik, ya bisa dong. Teksnya suruh bunyi sendiri, konteksnya suruh bunyi sendiri, kita lihat situasi pengarangnya, terus kita sambungkan, jadi deh. Iya, teksnya bunyi sendiri itu kan yang bikin bunyi siapa? Kita kan. Yang menyambungkan teks sama konteksnya siapa? Kita kan yang membaca. Ya kan? Maksud teks ini, tanpa saya ikut main, lah yang ngomong maksud teks ini kan kita. Sementara kita itu tidak bisa kosong. Al-Qur'annya bisa sama. Masing-masing kepingin mengakses apa maunya Allah kan. Tapi kan apa bisa ketemu maunya Allah? Yang ada kan hasil tafsir sesuai para ulamanya masing-masing. Itulah. Jadi katanya Gadamer tidak mungkin. Model objektif itu tidak mungkin. Ketika orang merekonstruksi makna, tidak mungkin dia kosong. Tidak mungkin orang bisa ini teksnya, ini konteksnya, berarti maksudnya ini. Tidak bisa. Karena yang bilang ini teksnya kan kita, yang bilang ini konteksnya juga kita. Jadi kita ikut main. Sementara di kepala kita bermain macam-macam tadi, peranggapan. Saya sering ditanya mahasiswa, Pak, tapi kan ada Pak tafsir itu yang ayat ditafsirkan dengan ayat, Al-Quran dengan Quran. Kalau ini kan mufasirnya nggak ikut main, Pak. Itu katanya siapa nggak main? Yang bilang ayat A ditafsirkan ayat B siapa? Kan mufasir juga. Mungkin mufasir yang lain bilang, loh ayat A bukan B, ayat A itu tafsirnya di ayat C. Kan bisa kayak gitu. Enggak, manusia pasti ikut main dalam proses pemahaman. Jadi kritiknya terhadap Schleiermacher, tidak mungkin orang bisa kosong ketika mendekati objek yang dipahami. Menghindari kesalahpahaman bukan itu. Justru katanya Gadamer, jangan cari kesalahpahaman, carilah kesepahamannya. Gitu loh. Peranggapan yang tersembunyi itu loh. Itu kan yang tadi disepakati itu loh. Itu aja yang dibongkar. Oh, orang ini memahami kayak gini dengan peranggapan ini. Itu akan lebih menunjukkan objektivitas pembacaan. Aku, peranggapanku kayak gini. Jadi menyadari peranggapan yang ikut bermain. Itu yang nanti disebut kesepahaman bersama. Apa sih maksudnya kesepahaman bersama? Kalau aku baca buku, itu harus ada peranggapan yang sama yang disepakati bersama. Kalau enggak, kamu akan gagal paham. Kalau kamu baca buku filsafat, harus jelas dulu peranggapannya, kamu ngerti yang dimaksud Gadamer dengan peranggapan itu apa, yang dimaksud Heidegger dengan manusia otentik itu apa, itu, dan kamu setuju, baru kamu bisa paham Heidegger. Kalau enggak ya
kamu akan gagal paham. Itu yang disebut kesepahaman. Memahami sesuatu harus dengan asumsi-asumsinya yang disepakati bersama antara yang memahami dengan yang dipahami. Nanti akan lebih jelas di belakang di teori fusion of horizon. Kayak gimana sih kesepahaman itu. Tapi intinya dia ngeritik Schleiermacher bahwa pemahaman itu bukan menghindari kesalahpahaman, tapi justru mencari kepahaman bersama yang disepakati oleh reader dan authornya. Kalau enggak ya nanti mesti enggak paham. Kita lihat. Itu kritiknya pada Schleiermacher. Jadi orang tidak mungkin blank ketika membaca teks. Jangan mengasumsikan objektivitas, karena tidak ada manusia itu yang tanpa pra pemahaman. Nah itu Schleiermacher.